Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah. Mari kita sama-sama memuji dan memuja hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena seluruh nikmat hakikatnya Allah yang mendatangkan kepada kita. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dirahmati Allah, insyaallah pada kesempatan siang hari ini Khatib akan menyampaikan tentang hakikat istighfar. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Siapa manusia yang dari lahir sampai saat ini tidak punya dosa, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dimaksum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita manusia penuh dengan genangan dosa dan kesalahan. Untuk itu, sebagai seorang hamba, kita senantiasa perbanyak istighfar, karena istighfar ini salah satu kunci-kunci sebagai kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak diragukan lagi bahwasanya segala kesulitan dan segala kesedihan yang dirasakan oleh seorang muslim tidak lain akibat dari dosa yang dilakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Asy-Syu'ara ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan. Allah Subhanahu wa taala tadi menjelaskan bahwa kesalahan-kesalahan, dosa-dosa itu akan membuat kita semakin tidak tenang, tidak nyaman, sehingga dosa-dosa inilah yang menutupi banyak hidayah, menutupi banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yusiba muslim min nasabin wala wasabin wala hamman wala huzdin wala adan wala ghamman hatta sawkati yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyah." Tidaklah seorang muslim tertimpa satu penyakit dan kesulitan, kekhawatiran dan kesedihan, dan tidak juga gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Beruntung kita semua bagi seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak keringanan. Kelebihan kita, kesusahan kita, bahkan duri yang menempel pun, bahkan kesedihan yang begitu sangat memilukan, Allah berikan pahala untuk kita. Syaratnya adalah menjadi orang-orang yang beriman. Ini dalil bahwasanya segala yang menimpa seorang muslim, baik itu kesedihan tentang masa lalu, kelebihan, kekhawatiran tentang masa depan, hati yang tidak tenang, semua adalah karena dosa-dosa yang dilakukan. Oleh karena itu, tidak ada kesulitan yang kita hadapi di dunia, terlebih kesulitan yang akan kita hadapi di akhirat, kecuali akibat dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Dari sini kita sadar bahwasanya di antara zikir yang sangat agung adalah zikir istighfar. Oleh karenanya Nabi sallallahu
itu, mari kita perbanyak istighfar, karena istighfar ini adalah kunci-kunci keberkahan, kunci-kunci keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Alkisah bahwasanya ada seorang pedagang roti di Irak. Beliau menjual roti sudah 30 tahun lamanya. Artinya dia dari usia muda sampai usia tua menjual roti. Tapi yang hebat dari kisah penjual roti ini adalah dia terus beristighfar kepada Allah. Setiap kali membuat roti istighfar, setiap kali mengadoli istighfar, membakar istighfar, menjual roti istighfar. Kemudian apa yang jadi keutamaan dari seorang penjual roti? Suatu hari aneh bin ajaib, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau seorang ulama besar, ada keinginan suatu hari beliau pengen pergi ke Irak. Dari beliau tuh dari Mekah, dari Madinah. Beliau pengen berjalan. Jalannya bukan dari satu kota ke kota lain, tapi pengen ke Irak. Tidak tahu apa yang terjadi. Beliau berjalan ke Irak, masya Allah. Dulu tidak ada kendaraan. Beliau mungkin menggunakan kuda atau mungkin unta. Ketika sampai di Irak, diceritakan bahwa beliau datang pada malam hari setelah sholat isya. Karena tidak ada tempat untuk menginap, maka beliau setelah sholat isya menyengajakan diri itikaf dan tidur di masjid. Tetapi apa yang terjadi? Seorang marbot atau pengurus masjid itu datang mengunci masjid, dan ketika dia melihat ada seorang yang duduk di masjid sedang tidur, maka diusirlah. Syekh itu ada dua maknanya. Ada orang tua atau orang yang berilmu. Karena marbot ini tidak tahu itu Imam Ahmad, dia usir, Syekh, keluar, tidak boleh tidur di masjid. Maka Imam Ahmad kemudian keluar masjid, dia tidur di emperan masjid. Maka pada saat itu juga Imam Ahmad bin Hanbal diusir juga. Syekh, tidak boleh tidur di masjid, tidak boleh mengotori masjid ini, keluar. Akhirnya dengan perasaan yang sedikit kesal, mungkin dia tetap Imam Ahmad keluar. Tetapi masya Allah, kemudian dia bertemu dengan seorang tukang roti. Maka orang tukang roti tersebut mengajak Imam Ahmad bin Hanbal ke rumahnya. Padahal saat itu Imam Ahmad bin Hanbal di kotanya, di negaranya itu orang yang sangat terkenal, orang yang sangat dihormati, orang yang sangat dimuliakan. Tapi di negeri sana, karena saat itu tidak banyak informasi atau sekarang sosial media yang gampang, sehingga Imam Ahmad dikucilkan, diasingkan karena tidak tahu itu adalah Imam Ahmad. Maka saat itu penjual roti yang dia banyak beristighfar mengajak Imam Ahmad ke rumahnya, kemudian disuruh istirahat di rumah. Maka tukang roti tersebut setiap kali dia mengadoni roti, dia membaca istighfar. Setiap kali dikasih lagi, dia baca istighfar. Setiap kali membuat roti, dia membaca istighfar. Maka Imam Ahmad bin Hanbal melihat, memperhatikan, mendengarkan. Kemudian Imam Ahmad bertanya, wahai Syekh, sudah lamakah engkau menjadi penjual roti? Kata beliau, sudah 30 tahun. Apa yang kau lakukan? Saya senantiasa beristighfar kepada Allah. Apakah dengan beristighfar Allah mengabulkan semua keinginannya? Ya, alhamdulillah, setiap keinginan yang saya inginkan Allah mengabulkannya. Cuma satu hal yang sampai saat ini saya belum terkabul. Kata Imam Ahmad, apa itu? Saat ini saya memohon kepada Allah dengan berwasilah istighfar, saya ingin ketemu Imam Ahmad bin Hanbal. Maka saat itu Imam Ahmad bin Hanbal meneteskan air mata dan dia menangis. Wahai Syekh, kata Imam Ahmad bin Hanbal, akulah Imam Ahmad bin Hanbal. Maka seorang penjual roti tadi, dia pun menangis. Betulkah engkau Imam Ahmad bin Hanbal? Nah, saya Imam Ahmad bin Hanbal. Maka mereka akhirnya menangis, saling berpelukan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memang betul menjanjikan siapapun yang istighfar,
baik di waktu sempit, baik di waktu lapang, baik ketika dia sedang berdiri, sedang tidur, maka urusannya akan Allah mudahkan. Maka untuk itu, mari kita sama-sama perbanyak istighfar, baik ketika berdiri, baik ketika kita sedang duduk, baik ketika sedang menggenggam maupun sedang sibuk. Karena istighfar insya Allah menjadi wasilah apa yang kita inginkan, yang terbaik menurut Allah pasti dikabulkan. Semoga dengan kita semua tahu keutamaan istighfar ini, selain dimudahkan di dunia, istighfar juga akan dimudahkan urusan-urusan kita di yaumil akhir. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, istighfar banyak keutamaannya, sebagaimana dikisahkan dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Dikisahkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam, beliau berdakwah yang Allah berikan usianya sangat panjang, 950 tahun. Tidak ada di zaman sekarang manusia yang hidup selamanya. Nabi Nuh dengan kesabaran yang luar biasa berdakwah kepada keluarganya, berdakwah kepada kaumnya yang masuk, yang mengikuti ajaran Nabi Nuh. Itu dikisahkan hanya beberapa puluh orang. Dikisahkan ada yang mengatakan 80 orang, ada yang mengatakan hanya beberapa orang saja. Bahkan anaknya sendiri pun, Kan'an, tidak mau mengikuti dakwahnya ayahnya, bahkan istrinya pun. Untuk itu dakwah ini luar biasa. Maka saking saking hebatnya ujian yang dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam, maka Nabi Nuh mengatakan, maka aku berkata kepada mereka, kepada kaumnya, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Nah, diceritakan di surat ini bahwa istighfar itu, ketika kita membaca istighfar, maka Allah akan mudahkan beberapa hal, diantaranya adalah urusan-urusan dunia. Yang pertama di surat ayat 11, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Kita tahu sayur-sayuran, buah-buahan, dan semua yang turun dari bumi ini syariatnya adalah dengan adanya air. Dimanapun tumbuhan kalau tidak ada air tidak akan tumbuh. Maka salah satu rezeki yang paling mudah didapatkan adalah dengan adanya air hujan. Dengan hujan kita bisa melihat tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran juga segar. Maka dengan istighfar insya Allah Allah mudahkan segalanya. Di antaranya adalah rezeki dari air hujan. Dan di ayat yang ke-12, wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Dengan istighfar, masya Allah, Allah tidak hanya mengampuni dosa-dosa kita, Allah akan cukupkan harta kita, Allah akan berikan anak-anak yang baik, kemudian Allah akan berikan kebun-kebun yang luas, dan Allah akan mengadakan sungai-sungai untukmu. Masya Allah, dengan istighfar ini, kalimat yang sederhana tapi banyak keutamaan-keutamaannya. Insya Allah istighfar bisa kita mengucapkan astagfirullah atau astagfirullahaladzim, bisa lebih banyak astagfirullahaladzim alladzi
Asyhadu la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau tidak bisa bahasa Arab, boleh kita menggunakan bahasa kita. Ya Allah, ampuni dosa. Ya Allah, ampuni dosaku dan kedua orang tua. Istighfar artinya memohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini Allah berikan limpahan rezeki, Allah berikan kemudahan dalam setiap urusan. Yang belum punya memiliki anak dan keturunan, Allah perbanyak anak dan keturunan. Yang belum memiliki rumah-rumah, Allah berikan rumah. Syariatnya, hakikatnya dari Allah, tapi mari kita perbanyak istighfar. Semoga Allah mudahkan urusan kita. Para jamaah yang